Tuhan. Jadi orang-orang beradab lah yang diajarkan adab oleh Tuhannya masing-masing. Tadi ada Bang Juma, saya nggak senangnya bilang gereja sapi. Mana coba? Bakalnya gereja sapi. Udah, nama Tuhan itu banyak di setiap negara masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin karena serapan bahasa Arab ada. Tapi apapun cerita tentang nama Allah, kalau di Muslim itu Allah soto Allah, kalau di Kristen Allah ada tulisannya karena mungkin serapan waktu masuknya Alkitab. Tapi apa abang mungkin hanya baca itu Alkitab dalam bahasa Indonesia? Sabata bukan Allah, Jehovah. Tuhan Jehovah, bukan Tuhan Allah. Jadi jangan kita terlalu sok percaya diri mengatakan diambil. Allah itu mungkin karena serapan bahasa Arab. Pergi lagi ke Papua. Apa namanya Tuhan Allah disebut di Alkitabnya? Gitu. Tadi menyinggung lagi. Baca tentang, tadi saya udah bacakan tentang pengusiran setan. Yesus saja berkata, apa yang kamu lihat jangan kamu bicarakan terhadap orang lain. Abang bilang tadi yang setelah itu yang disembuhkan itu tidak menyembah Yesus lagi. Baca secara utuh, jangan memframing. Dah? Tadi pertanyaannya apa lagi tadi? Terlalu panjang sih tadi. Ayo, mana lagi Bang Juma? Apa tadi yang terakhir dari pertanyaannya? Ya, yang saya katakan kepada saudara, Anda tahu Yesus itu mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Tapi kenapa Anda masih melakukan itu? Padahal Anda tahu. Anda pura-pura gila atau gimana? Nah, bahasa. Oh iya, saya udah dapat nih intinya. Tadi, bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk surga. Ya enggak lah. Yang menjalankan perintah dari Bapakku, dari Tuhan, kata Yesus. Nah, apa perintahnya? Hanya dua. Yang paling utama, gak usah panjang-panjang. Kasih Tuhan Allahmu. Allah itu, kalau di kita orang Batak itu bukan kasih Tuhan Allahmu ditulis. Kasihi haholongi Jehovahmu. Nah. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Kasih samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan paling mujaraknya dia bilang apa? Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian juga terhadap mereka. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikianlah kepada mereka. Jadi itu bukan semua orang yang berseru-seru ngomong Yesus, mengusir atas nama Yesus bisa masuk surga, kata Yesus. Ya benar. Kalau tidak menjalankan perintah dari Tuhan, terus bagaimana kalian bilang Yesus itu sebagai Tuhan? Kami nggak kenal konsep yang namanya Allah atau Tuhan itu kalau nggak melalui Yesus.
Pribadi Tuhan dan Yesus itu ada dalam pribadi Allah itu ada dalam Yesus, itu yang kami kenal. Dan itu tergenapi dengan firman dulu dari zaman Taurat dulu difirmankan akan datang seorang Mesias. Yang bisa menggenapi itu hanya Yesus yang kami tahu. Apa ada nabi lain yang bisa menggenapi apa yang ditauratkan kepada Israel itu? Yang kami tahu Yesus mati dan bangkit, bisa melakukan mujizat menghidupkan orang mati, bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan setiap dia melakukan mujizat itu disaksikan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, disaksikan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 1 ikan, menghidupkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Ada saksinya jelas, faktanya, bukan hanya cerita. Kenapa rasul-rasulnya berani mati demi dia mengabarkan Injil? Karena mereka menyaksikan. Tapi kita nggak perlu harus seperti itu, harus menyaksikan. Ada yang tertulis, berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi tadi terbantahkan. Kalau abang bilang, Tuhan Allah kenapa bawa nama Allah kami? Jangan terlalu bangga, bro. Itu mungkin karena serapan. Mungkin bentar lagi juga ganti. Abang pergi ke tanah Batak sana, nggak dikenal Tuhan Allah. Kalau baca Alkitab dalam bahasa Batak, Jehovah Nusi Permahanau, Tuhan yang menaungi aku, memeliharaku, bukan disebut Tuhan Allah. Udah selesai Pak Rudi? Nah, sudah selesai. Oke, silakan Pak. Silakan Guru ya. Oke. Iya, baik. Jadi ada beberapa poin ya. Diulang lagi, jangan percaya diri. Oke, saya nggak percaya diri, tapi faktanya Kristen mengambil kata Allah kan? Nggak usah ngatur-ngatur kita gitu loh bang. Percaya diri, nggak percaya diri. Kok Anda bangga kali menikmati hasil curian? Bisa jadi besok udah diganti. Iya, mungkin saja. Tapi kan udah keciduk merampok. Katanya lakum dinukum waliyadin. Orang Batak tidak mengenal kata Allah. Itu bullshit. Makanya aku bilang, ini kalau bukan gila, pura-pura gila. Oke? Nah sekarang kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Ini parah ini. Kehendak Bapa itu apa? Menyembah Yesus gitu. Hah? Kehendak Bapa itu ibadah hari Minggu gitu. Kehendak Bapa itu beriman kepada kitab perjanjian baru gitu. Kehendak Bapa itu makan semua binatang. Andai saja kaki meja itu bergerak dimakan juga. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu tidak bersunat gitu. Inilah aku bilang kalau nggak gila, pura-pura gila. Kehendak Bapa itu jelas. Kasihi dirinya. Dengan cara apa dikasihi Tuhan itu? Ngerti nggak sih kata-kata kasih ini? Jangan-jangan Anda nggak paham kata kasih. Kasih itu artinya taat. Ketika ada perintah kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhanmu, artinya taatilah Tuhanmu. Ulangan 11 nomor 1 baca, Yosua 22 nomor 5 baca. Yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, aturan, perintah dan larangannya. Itu baru disebut kasih. Gimana orang Kristen mau disebut kasih kepada Tuhan? Semua perintah Tuhan dihabisin, dibongkar semua. Kenapa dibongkar? Ya mungkin karena tadi mensifati sifat orang yang ada di Markus 5 tadi. Bagaimana mungkin ada orang yang taat kepada Undang-Undang Dasar 45 sementara dia tidak pernah taat kepada Undang-Undang Dasar 45? Bagaimana mungkin orang Kristen mengatakan kasihilah Tuhan Bapa sementara perintah-perintah Tuhan Bapa dilanggar semua? Kan lucu itu. Lalu kemudian kalau Anda saya tanya, apa perintah Bapa yang Anda taatin? 1, nggak ada kan? 2, apalagi? 1 aja kagak ada. Mana? Di dalam Kristen perintah Bapa itu apa?
yang dijalankan oleh Kristen hari ini? Apa yang dijalankan oleh Kristen? Perintah Bapa mana? Tunjukkan. Ada? Mana? Di mana? Kemana? Dengan siapa? Untuk apa? Nggak ada itu. Nggak ada satupun perintah Bapak. Diam. Nggak ada satupun. Diam dulu Bang. Tidak ada satupun perintah. Diam dulu Bang. Berarti saya nggak. Diam dulu. Ini nanti Anda tinggal bantah aja. Kalau yang saya tanya kemudian ada jawabannya, Anda jawab. Jangan sekarang. Mana perintah Bapak yang Kristen lakukan? Tunjukkan sepotong aja. Karena satu nggak mungkin. Gak mungkin ada satu dalam kehidupan Kristen itu melakukan kehendak Bapak Abraham, bapaknya atau sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mungkin. Mustahil. Lalu kemudian 2 poin lagi. Saudara mengatakan Anda menghujat, Anda menghina, jangan berlebihan, tidak punya etika, tidak punya norma. Mana mungkin kemudian ada gereja untuk sapi? Bung, ini Bibelmu yang mengatakan Markus 16 nomor 15. Memang berat, karena musuh Kristen yang paling berat itu Bible. Anda ngomong dari tadi nggak ada data, dan semuanya saya bantah dan saya gulung dengan data-data yang ada dari Bible. Nah, itu bahayanya kalau pura-pura gila. Markus 16 nomor 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo. Apakah Anda ingin mengingkari sapi itu bukan makhluk? Monyet itu bukan makhluk, buaya itu bukan makhluk, kuda nil itu bukan makhluk, bahkan sekedar semut pun itu adalah makhluk. Ayo, jangan kalian ajarin kekristenan kepada kami. Jangan murtadkan orang awam yang ada di Islam, tapi kristenkanlah sapi-sapi yang ada berkeliaran di lapangan terbang. Kristenkan semua kuda-kuda yang ada di hutan. Kristenkan semua padale yang ada di lautan, di pinggir hutan, di pinggir sungai, sawah. Kenapa harus manusia? Kan masih ada makhluk lain. Sementara perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo. Ente mengatakan, kenapa Anda menghujat, kenapa Anda menghina? Saya sarankan Kristen sekarang kalau banyak duit, dirikan gereja untuk sapi, dirikan gereja untuk monyet, dirikan gereja untuk kuda nil. Dalilnya ada kok. Apa sih? Makanya beragama itu harus punya kitab, di mana kitab itu harus menjadi panduan beragama. Jangan kitabnya mengatakan apa, agamanya, perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang ada dalam Bible. Terakhir, Anda mengatakan murid-murid Yesus berani mati. Memalukan. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Barangkali yang Anda maksud muridnya mati, berani mati, itu Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes. Itu yang Anda anggap muridnya. No. Itu bukan murid Yesus. Pengarang kitab saudara itu bukan murid Yesus. Catat itu baik-baik. Pengarang Yohanes, pengarang Matius, pengarang Markus, pengarang Lukas itu bukan murid Yesus. Mereka mati kayak begitu karena menggenapi Ulangan 18 nomor 19 sampai nomor 20. Seorang nabi palsu yang terlalu berani berkata tentang aku, dia harus mati. Mati berantakan itu nabi-nabimu. Mereka mati hancur. Itu yang harus saudara pahami. Jadi ketika Anda beragama, ketika Anda mengaku orang benar, pegang dan tenteng di ketek kitab Anda itu, selami, dalami, pahami, tadaburi, kalau perlu bakar, lalu abunya Anda masukkan ke dalam air, ke dalam gelas, siram air, minum supaya Anda paham Bible. Jangan cuman imani saja. Karena kalau Anda imani saja, entah Anda gila atau pura-pura gila. Demikian. Sudah, Bang Iwan. Silakan Bang, silakan. Oke. Dari tadi abang menggebu-gebu bicaranya saya lihat, tapi satu ayat Al-Quran pun nggak ada yang keluar. Semua ayat Al-Quran. Saking sayangnya sama Alkitab ini. Saking penasarannya. Dari tadi, jadi sebagaimana seorang Kristen mau pindah ke jadi Muslim, atau orang yang bukan Muslim lah, saya nggak ngomong Kristen lah, mau memeluk Islam, kalau seperti ini caranya menyampaikannya. Nabi sendiri aja udah ngomong, lakum
Agamamu, sesembahanmu. Abang mempermasalahkan semua panjang lebar apa yang dituliskan di Alkitab. Padahal abang mungkin tidak membaca utuh, atau dalam Islam aja disebut. Kalau mau membaca Al-Quran itu atau memainkan Al-Quran harus ada gurunya. Sama orang Kristen juga seperti itu. Ada guru. Harus berdoa dulu. Orang Kristen kalau baca Alkitabnya berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan atau minta ilham, itu hikmat dari Tuhan supaya dituntun. Ini abang bilang ini kitabnya nggak benar, ini keliru, mencomot nama Allah. Bang, mungkin kalau bukan zaman Soeharto dulu yang intervensi banyak terhadap lembaga Alkitab atau apa, mungkin nggak ada nama Allahmu itu. Itu kan serapan, saya bilang serapan dari bahasa Arab. Kalau mempermasalahkan itu juga di Alkitab abang itu, di kitabmu itu tertulisnya Allah suatu Allah, bukan Allah aja. Terus kenapa harus dipermasalahkan? Gitu loh. Terus mengambil kitab Taurat atau kira orang Israel terus campur-campurkan. Kalian bilang itu kitab suci orang Kristen itu palsu. Banyak yang berubah-ubah. Tapi kalian yakinin kalau dalam itu ada kita orang Israel. Kalian percaya kita orang Israel. Saya bertanya dulu lah. Kalau capek saya ini ngomong jadi. Saya ginilah. Kalau orang Kristen meyakini Allahnya, Tuhan sesembahannya itu melalui Tuhan Yesus, melalui Yesus Kristus. Kalian Islam itu mengenal Tuhan kalian lewat siapa, melalui siapa, siapa figurnya seperti apa Allah kalian itu. Orang Kristen selalu mengatakan dalam doanya, Bapa kami yang di surga. Mengikatkan diri seperti anak, hubungan dengan Tuhan itu seperti anak dengan Bapa. Bagaimana seorang bapa memberikan ular ketika anaknya minta makan, itu ada semua. Kasih terhadap anak, seorang bapa terhadap anak, itu perumpamannya. Itu ikatan batinnya loh. Menggambarkan Allah orang Kristen itu. Dahsyat sekali. Tuhan orang Kristen itu menggambarkan bagaimana ikatannya terhadap umatnya. Sekarang bagaimana seorang Muslim menggambarkan Tuhannya. Hanya bilang jahat, jahat yang tidak berukur, tidak berdimensi, tidak bisa dengan logika, tinggal ini. Emang cerita apa? Cerita apa Allah itu? Gitu loh. Jadi jangan kamu salahkan orang lain menganggap Tuhan sesembahannya itu. Dia mempercayainya lewat figurnya Yesus. Tidak mengawang-awang cerita Tuhan itu tentang Tuhan itu. Bentuknya itu tidak mengawang-awang. Sekarang kalian itu mempercayai Tuhan kalian seperti apa? Imanin, ikutin. Jangan memaksakan. Di kitabmu salah, di kitabmu ini tadi Bang Juma bilang, aduh, saya geleng-geleng kepala, ketawa saya sendiri. Ini manusia atau apa gitu. Nabinya aja ngomong, ya udah biarkan itu kitabnya lah. Kalian urusi sampai gitu dalam. Aduh, makasih lah ya. Selamat malam, saya udah serak nih. Oke. Jadi kalau saudara kemudian minta saya berbicara tentang Al-Quranul Karim, maka saya takutnya Anda itu nanti pingsan gitu ya. Contoh misalnya Al-Quran mengatakan wa inna jahannama la mau'idhum ajma'in, kata Allah, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk orang-orang kafir pengikut setan semuanya. Ayo, Al-Quran bahaya kalau berbicara tentang kalian. Al-Quran lagi mengatakan di dalam Al-Quran, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu segolongan dengan yang kafir. Bahaya kalau Anda menantang Al-Quran berbicara.
innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang Islam dan tidak berpengaruh kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bahaya kalau Quran yang kalau angkat bicara. Al-Quran juga kemudian menyatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman orang-orang kafir itu adalah membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Bahaya kalau Al-Quran Anda tantang untuk membahas tentang Kristen, bahaya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah, sesembahan mereka itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Artinya Yesus akan mengutuk kalian, Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan kepada Yesus. Terbuktikan Matius 7 itu buktinya. Yesus menolak, Yesus mengusir, Yesus mengatakan Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Al-Quran bahaya kalau angkat bicara. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka, setan itu membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya Kristen. Siapa lagi coba? Jadi jangan Anda tantang kemudian Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi orang Islam yang menyeru kepada orang kafir seperti orang Islam itu adalah seorang penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan. Mereka itu layaknya orang tuli, orang bisu, orang buta. Mereka tidak mengerti. Bahkan Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Seburuk-buruknya makhluk. Jangan tantang Al-Quran, Bung. Cukuplah Bible yang membuat Anda berdarah-darah. Cukuplah ucapan-ucapan Yesus yang membuat kalian itu kemudian bisul-bisulan. Gak usah bawa Al-Quran. Bahaya. Bahaya kalau Al-Quran berbicara mengenai orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Hah? Apa? Tadi abang saya bingung loh, bolak-balik bahasanya. Bicara terhadap yang abang bacakan itu ayat-ayat untuk orang kafir, nggak ada disebutkan orang Kristen nih, gitu loh. Galatia 2 nomor 14 Enggak, di kata Paulus. Di Al-Quranmu itu yang kau bacakan Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir, orang yang tidak bersunat. Jelas itu, penentang firman Tuhan. Itu orang kafir. Kejadian 17 nomor 14. Itu orang Kristen, ya. Oh jelas. Jadi orang Kristen ada yang bersunat, bro. Ya, itu orang Kristen yang bersunat. Berarti orang yang dimana dikatakan Galatia 5 nomor 2, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan nonotmu. Ha ho. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan menantang Al-Quran. Cukuplah derita kamu, derita saudara, dengan perlakuan Bible terhadap diri Anda sendiri. Jangan pancing-pancing Al-Quran untuk membahas itu. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 14. Ini kan abangmu juga yang ngajarin kamu, Bang Rudi. Kayak mana itu? Jadi sekali lagi saudara, kita kembali kepada tema. Pengajaran di dalam Bible Anda mengatakan orang yang kerasukan setan berlari menyembah Yesus. Setelah setannya keluar, tidak lagi menyembah Yesus. Andai saja Yesus hadir hari ini, maka Yesus akan kecapean disebabkan harus mengusir setan di dalam tubuh 2 miliar manusia. Karena ending terakhirnya bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Jadi Bapa itu Tuhan. Baca Amsal 3 nomor 11 12. Bapa itu Tuhan, anak itu orang yang soleh, anak itu orang yang taat. Ya, ini menyesatkan abang bilang. Nah, menyesatkan ini.
Ya, saya bacakan ayatnya ya. Ya, Ini kamu udah menyesatkan. silakan. Nah, kamu ngomong tadi nggak sesuai dengan ayat. Berarti Silakan. nih. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ngerti nggak Berarti artinya itu? saya bilang ngerti tadi, banget. kalau tidak disunat bukan pengikut kalau pengikut Yesus harus bernonok tadi nonoknya tadi. Nonoknya Kamu pakai helm, mintakan Bang. ayat, nggak usah kau baca ayat Al-Quran, Alkitab. Kau bawa ayat Alkitab tapi sesat semua yang kamu sampaikan. Ngarang kamu cuma. Oke, stop. Saya gali. Aku dulu salah. Stop. Aku Tidak mungkin. Justru karena saya benar, makanya saya katakan stop. Anda yang membual yang buta tentang Bible. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini cara hidup hanya ada dua. Yang pertama, cara hidup Yahudi. Yang kedua, cara hidup kafir. Cara hidup Yahudi adalah bersunat, cara hidup kafir tidak bersunat. Saya ulang lagi. Bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat? Orang-orang yang tidak bersunat, bagaimana caranya kamu ajak mereka hidup secara Yahudi? Sedangkan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Coba tuh, dalilnya sudah sangat jelas. Kenapa Anda mengatakan saya merubah? Anda yang tidak paham, entah Anda gila atau Anda pura-pura gila, seperti orang yang ada di Markus 5 tadi. Ini fakta loh. Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang-orang yang tidak bersunat, udah berapa menit sampai? orang-orang yang tidak bersunat itu bukan hidup secara Yahudi. Orang yang bersunat, orang yang hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara tidak Yahudi. Siapa yang tidak bersunat? Ya Kristen. Berarti Kristen hidup secara Yahudi enggak? Tidak. Kalau Kristen tidak hidup secara orang Yahudi, berarti Kristen hidup secara kafir. Itu dalil Bible yang mengatakan itu. Silakan. Silakan saudaraku, semoga apa yang ada dalam diri Anda itu bisa keluar. Silakan. Jadi ginilah. Jangan curhat tapi ya. Ya, curhat. Muslim seperti inilah, mengambil ayat, menaksirkan sendiri, terus menterengkan sendiri. Ya, dengar dulu Jumat. Tadi saya dengar kamu ngomong. Dah. Ini adalah surat Galatia ini, dia nggak tahu ini surat siapa kepada siapa. Ini kepada jemaat Galatia, udah. Oh, saya ahlinya kalau itu, Bang. Jangan ragukan itu. Makanya aku bilang jangan curhat. Betul. Mau ngomong nggak? Ada. Jangan nilai saya tentang masalah Bible. kehidupan orang Yahudi. Sudah. Tadi dia bawa masalah Yesus tidak bersunat. Dan onten-onten dia ngomong itu, apa dia ngomong? Ini jelas penaksiran ayat itu udah jauh sekali. Ini surat terhadap jemaat Yahudi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya seperti inilah memang Pak. Ya makanya kualitas. Nabi Cuma curhat. mengatakan agamamu beragamamu. Mulai kena dia Jangan nih. tafsirkan agama orang lain, apalagi sedang penafsiran pikiranmu. Mulai nih. Jadi Nangis kan? inilah. Mulai.
ambil Nah. ayat, ditafsirkan sendiri, terus melakukan pembenaran sendiri. Tadi Yahudi itu jelas dia bacakan, waktu dia bacakan itu dia bilang Yesus. Sekarang Dia begini, Yesus. sekarang begini. Ah. Yang disebut hidup secara kafir di sini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Jawab. Akui dulu. Tadi kamu ngomong Yahudi itu kamu ganti kata Yesus kan? Yahudi kata Yesus. Kamu tadi bacakan ayat itu sebelum saya baca Galatia, saya bacakan. Hidup secara Sebelum itu kamu Yahudi, ngomong, Kocluk. Yes. Hidup secara Yahudi. Udah, ini nggak mau ngaku. Saya jelas makanya saya bilang, oke, saya baca dulu ayatnya saya bilang. Karena saya tahu kamu salah membacanya tadi. Tapi nggak mau ngaku. Inilah kelakuannya. Apa sih? Jadi gini. Sekarang saya tanya kepada saudara yang hidup secara kafir menurut surat Galatia 2 nomor 14 ini, orang Yahudi atau orang yang tidak bersunat? Saya selesaikan dulu, udah. Jadi kita diskusi. Nggak bisa jawab dulu itu pertanyaan. Bermartabat. Nggak bisa jawab dulu pertanyaan itu. Bermartabat. Jawab dulu pertanyaan biar jelas arahnya kemana. Jangan bermartabat jadi kita aja, diskusi. berterembulan juga, Ini saya Bang. jelasin ayatnya ya. Ini saya jelasin. Udah. Sudah. Ya, silakan. Ya, sudah jawablah. Lari ke nanti ke artinya, jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada rabi-rabi itu ada nanti ayatnya di sambungannya. Hah? Bagaimana kamu melakukan benar jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada rabi-rabi itu? Itu Dalilnya nggak begitu. Dia yang memperkaos dalil. Jangan begitu. Dalilnya nggak kayak gitu. Nah. Jangan kayak gitu, Bang. Nggak boleh rubah-rubah dalil itu. Nanti direvisi resmi aja oleh ayat. Jangan Anda yang merevisinya sekarang. Anda aja tadi udah merevisi Yahudi, Anda ganti Ini Yesus. saudara Rudi, Terus Anda kalau naik saya sini protes, mau Anda pansos membela atau apa diri. sih? Bukan seperti itu. Karena kalau dari segi keilmuan, maaf, aduh, jauh. Anda mau pansos atau apa? Jauh keluar daripada saya. Mau dibilang aku sudah berdebat dengan Bang Suma loh, mau kayak gitu ya? Karena kalau dari segi ilmu, mohon maaf, Anda masih jauh. Keamanan. Pemahaman Anda tentang Bible itu masih minim. Kalau mau sekedar pansos udah ngobrol santai aja, kita bahas apa gitu, Kan? bahas apa gitu, Udah, bahasa selesai. apa. Saya lanjutkan lagi.
yang menggantikan Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Dengan Nabi Tidak pernah orang Hindu yang berbeda. tidak pernah orang Hindu menggantikan Nabi Isa dengan Krishna, nggak pernah. Tidak pernah orang Buddha menggantikan Nabi Isa dengan siapa? Siddhartha Gautama, nggak pernah. Oke, kita diskusi. Cuman Kristen yang menggantikan Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Ya, nanti Iya, iya. Ya. Ya. Oh, capek Anda ya. Baik. Jadi gini, Bung. Terlalu jauh Anda merengek membahas tentang kata kafir. Kafir itu ya orang Kristen, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kafir. Kenapa tidak disebut Hindu Buddha? Karena orang-orang kafir Buddha tidak seperti Kristen. Kristen ini orang-orang cerdas, orang-orang cerdik. Kristen itu dalam hal agama, oh paling cerdik Kristen itu. Cerdiknya di mana? Mereka bisa kemudian mendoktrinkan orang, mendogmakan orang, manusia yang melahirkan manusia, anaknya itu diambil lalu kemudian disebut sebagai Tuhan dan dituhankan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya agama Kristen yang mengambil Nabi Isa, pengajaran Nabi Isa sebagai sandaran dasar dalam mendirikan aliran kepercayaan bernama Kristen itu. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya diutus hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sabar dulu, kan gantian, bernapas aja dulu. Kemudian sebentar aja, bernapas aja dulu. Lalu kemudian bernapas aja dulu, Bang, jangan cepat mati ya, kita diskusi dulu. Nah, lalu kemudian Nabi Isa membawa hikmat Injil di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tapi Kristen kemudian muncul, mengambil ajaran Nabi Isa, lalu menjajahkan kepada Bani Edom atau Bani Romawi. Itu ajaran Nabi kami itu diambil, dibawa ke Roma, dipermak, diperhalus lagi dan seterusnya, bla bla bla. Lahirlah kemudian agama Katolik. Makanya kita membahas, dan yang dikatakan Al-Quran itu adalah orang Kristen. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibn Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak mematikan, membinasakan kemudian Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang dikena di sini? Ya kalian. Kristen ini yang kena, menjadikan Nabi kami menjadi Tuhan, padahal Nabi kami itu bukan Tuhan. Kalian palsukan namanya menjadi Yesus agar identitas Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel seakan-akan menjadi putra dewa matahari Zeus. Gitu Bang, silakan Anda tanggapi. Ya, nah, jangan dipotong ya. Bagaimana mungkin dibilang orang Kristen mencuri nama Isa menjadi Yesus? Aduh, Yesus dengan ajaran Al-Quran yang dibawa Muhammad aja itu selisihnya 650 tahun lebih. Yesus lahir Yesua, jelas ada historisnya, ada peradabannya, ada yang ditinggalkannya. Terus mau disamakan dengan Isa yang dikarang 600 tahun kemudian. Dua sosok yang berbeda, lahirnya berbeda,
Masa hidupnya berbeda, muridnya berbeda, meninggalnya berbeda. Satu dibilang diserupakan. Nah, diserupakan ini loh. Bagaimana diserupakan gitu loh. Tuhan mana yang mau menyerupakan orang terus diangkat? Aduh, itu Tuhan tipu-tipu kali ya. Terus meninggalnya, ya, cerita meninggalnya berbeda. Terus surganya juga berbeda. Surga yang disebut Yesus itu dengan surga yang ada di kitab lain itu berbeda. Jauh sekali bedanya. Di surga orang lain itu ada kawin mengawini. Di surga yang dijanjikan Yesus itu tidak ada kawin mengawini. Tidak ada bidadari. Yesusnya yang kawin. Jangan dipotong, dari tadi saya ngomong. Beradab dikit lah kalau diskusi, ya. Terus bagaimana dibilang menculik, mengambil namanya, mengambil ajarannya? Jauh sekali, jauh sekali, jauh sekali. 600 tahun lebih. Terus yang menceritakan tentang Isa ini, Ketelunya ulangi. aduh, Malah gimana? Iklan bang, iklan. Semangat. Islam. Oke. Lanjut. Terus jadi sangat lucu kalau dibilang itu sama. Waduh, jauh berbeda. Jadi apapun ajaran yang diajarkan Yesus yang diimani oleh orang lain, biarlah menjadi keyakinan mereka. Yesus dengan Isamu itu dua tokoh yang sangat berbeda. Yang kau tarik-tarikan, jangan kau sama-samakan, bro. Padahal dia yang samakan loh. Jangan kau tarik-tarik, kau bilang Isa kami yang diambil ke sana. Siapa yang mengambil Isamu? Bullshit. Lagi contoh mantap Nabi Isa gereja. Udah ya Jadi Bang, ya, kami gantian ya. tidak pernah mengamini juga itu yang disebut dengan Isa itu. Yesus kami lah. Ketelunya tepanin ulangi. Sangat Udah, ya, Bang, ya. beda jalan hidupnya. Ya udah gantian udah. Udah. Dari zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar dulu, saya udah selesai belum kan? Kalau mau dipotong dimatiin biar saya ini keluar itu selesai. Dia nggak menjelari diri sendiri udah selesai apa belum ya? Ya. Jadi dibilang cerita kalian itu Terus. Isa ada kelahirannya, wafat dan dibangkitkan. Wafatnya nggak tahu ceritanya seperti apa, dibangkitkannya juga nggak tahu seperti apa. Tidak ada cerita lanjutannya. Kalau si Yesus ini kan ada jelas. Dikutuk. Dia lahir. Dia tadi melakukan mujizat seperti yang saya ceritakan. Memberikan makan 5.000 orang. Dengan 2 roti 1 ikan. Berjalan di atas air. Mengubah air menjadi anggur. Membangkitkan orang mati. Kok diketawain saya tadi nggak? Membangkitkan orang mati. Mati dan turun ke dalam kerjaan maut. Bangkit. Mungkin kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, saya tidak akan percaya dia. Bukan dia mati karena diracun, sakit-sakitan. Minum anggur asam loh. Tahun 1930 Bang. Iya. Minum asam dia. Lebih berharga minum mati karena diracun daripada mati karena di kantung. Oke, sudah. Udah gantian udah. Dulu. Udah. Dek, Bang ya. Belum waktunya, berseimbang lah. Curhat aja isinya. Sejak Islam itu kemudian masih berlanjut. Waktunya loh. Sejak Islam itu banyak juga iklannya Bang ini. Ini dah kelakuannya dah. Gantian. Waktunya kan ada timer, bos. Saya lihat dari tadi timernya berapa. Ya, nggak bohong lagi ada timer kita. Nggak ada Udah timer dari. kau lah, biar suka-sukamu lah, udah. Kau. Ya atur napas dulu, nanti sesak napas lagi kayak tadi. Jadi gini saudara. Berapa menit ngomong, saya berapa menit langsung kau potong-potong, udahlah. Kau terserah kau lah, saudara. Perasaan samanya kita.
Atau mungkin baru 1 menit ente ngomong, tapi saya sudah merasakan seperti 2 jam karena isinya kosong, melompong. Itu loh. Jadi gini saudara ya, sejak Islam itu pondasinya ditanamkan lebih awal kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kitab kami itu tidak pernah mengambil istilah-istilah di dalam Bible kitabnya orang Kristen. Itu dulu. Sudah 1400 tahun. Sedangkan agama Anda ini baru-baru ini kemudian diresmikan pencabutan nama Nabi Isa di Bible. Malu kan? Malu. Kalau Anda mengatakan Islam yang meniru, tentu Islam akan mengambil kata theos, kata Bapa. Oke? Tapi faktanya justru Kristen yang mengambil kata Allah atau Allah lalu dibacakan dengan cara diumpetin, yaitu Allah. Oke? Kalau sekiranya Al-Quran yang meniru kitab saudara atau Al-Quran yang meniru Nabi Yesus, maka Al-Quran akan mengambil Bible dengan mengatakan Bible itu juga sebagai Injil. Entah Injil Nabi Muhammad kah atau Injil apa yang terserah, yang penting diambil dari kitab saudara. Faktanya hari ini Anda lah yang mengambil nama lain daripada kitab Al-Quran, yaitu Alkitab. Di kitab saudara tidak ada istilah Nabi Rasul, tidak ada istilah Injil, tidak ada istilah salib, tidak ada istilah Nabi, tidak ada istilah Rasul. Tapi semuanya sekarang ada. Dari mana ngambilnya? Karena niru dari ajaran Islam yang Anda katakan tadi belakangan muncul. Kata kudus, kata roh, itu diambil, kata Allah diambil, kata kafir diambil, kata jemaat, kata saleh, kata nafsu, kata kalimat, dan seterusnya, bla bla. Hilang dia, nggak ada suaranya. Sabar dulu. Abad ke-6, abad ke-7, abad ke-9, enggak. Yang diterangkan Al-Quran itu adalah Nabi Isa kami yang hidup di abad pertama. Yang menerangkan itu adalah pencipta alam semesta yang menyaksikan keadaan itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran, wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'abudu hadha siratul mustaqim. Isa kemudian berkata kepada Bani Israel, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam mengaku di dalam Al-Quran diutus hanya kepada umat Israel saja. Indikasi bahwa kalian mengambil Nabi Isa menjadi Yesus, lihat di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada domba, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Isa berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus tidak pernah berkata, aku diutus kepada serigala di luar Bani Israel. Aku tidak pernah berkata diutus untuk Kristen. Tapi tiba-tiba muncul Kristen mengaku Yesus diutus untuk dirinya. Artinya bahwa Kristenlah yang merampok ajaran para nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Kalau tidak, tunjukkan kepada saya, nabi mana yang diutus kepada Roma? Nabi mana yang diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Nabi mana yang diutus kepada umat yang ibadahnya hari Minggu? Nabi mana yang kitabnya kemudian perjanjian baru? Nabi mana nabinya? Tak ada. Jadi semua hasil curi hang. Kitab hasil curi hang, Tuhan hasil curi hang,
apalagi nabi curi hang, rasul juga dicuri. Apa yang asli dari Kristen itu? Tahada asli dari Kristen. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru itu cerita-cerita orang Yahudi. Jadi yang berasal dari Kristen itu sendiri yang berasal dari Kristen itu semuanya ambil dari agama lahing. Itulah hebatnya agama ente. Kalau dijelaskan kayak gini marah, tersinggung, dibilangnya kita menghujat. Tapi itu fakta. Sekarang tunjukkan siapa nabinya orang Kristen. Satu aja. Ada enggak? Ada enggak? Nabinya orang Kristen siapa? Satu aja. Siapa nabinya orang Kristen? Siapa nabi yang diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Nabi siapa namanya? Ada nggak? Tak ada. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwasanya Islam itu yang mengambil agama? Nggak mungkin. Islam datang menorehkan, meluruskan ajaran nabi-nabi kami yang dibelokkan oleh orang-orang Roma yang melahirkan agama Kristen. Mustahile ada nabi yang diutus kepada Romawi yang berasal dari Yudaism. Mustahile ada nabi yang diutus dari Bani Israel dan Bani Ismail, keturunan Abraham yang diutus untuk mendirikan agama Kristen. Mustahile. Tahada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengaku kami yang meniru-niru agama Anda, atau Isa itu yang meniru-niru Yesus, tolong tunjukkan kepada saya di mana tercatat ada nabi yang diutus kepada orang Kristen. Satu aja. Namanya siapa? Aku pingin tahu. Silakan. Ayo. Ya, udah cukup ya. Ya. Ingatkan Bang Handi pertanyaan saya, Bang Handi, biar dia sehat. Saya bisa ngomong, Bro. Enggak, Jadi mengartikan Kristen aja si Juma ini udah salah. dijawab dulu pertanyaannya, Bang. Iya, biar Saya- jawab dulu. Saya tidak sedang bahas arti, kepanjangan arti, nggak bahas itu saya. Pertanyaan saya jelas kok. Diulang lagi pertanyaannya, Bang Jema, diulang dulu. Siapa nabi yang diutus untuk Kristen? Nabi mana? Oke, Tunjukkan ke saya. silakan baru dijawab dulu itu. Ayo, Udah. iya, pertanyaannya apa? Coba dijawab. Siapa nabi kepada orang Kristen? Tahu nggak artinya orang Kristen? Orang Kristen pengikut Kristus. Saya tidak tanya arti. Yesus. Wah, oh udah dijawab, Bang Jema. Nabinya adalah Yesus. Di mana Yesus mengaku nabi untuk orang di luar Yahudi? Di mana? Di mana? Hah? Tadi kamu yang bawa-bawa ayat apa? Bahkanlah ke seluruh bangsa. Tadi kamu yang bawa ayat itu kan? Kamu bantah lagi ayat Yang itu. saya Kamu bantah tanya, lagi ayat itu. yang saya Yesus tanya, di mana Yesus mengaku diutus sebagai nabi kepada seluruh umat manusia? kamu yang bawa ayat. Ada parah. Udah, kasih saya 5 menit. Tadi kamu Nggak usah, nggak perlu. Kamu nggak bisa jawab. ini saya jawab. Nggak saya nggak gua kasih. Jelasin. Apa? Udah, saya jelasin ya. Nggak dijelasin, dijawab. Ya, saya bilang Dijawab. Yesus. Terus ditanya lagi dari mana ayatnya. Terus sebelumnya pernah bawa ayat, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ada ayat itu nggak Murid tadi dibawa. Murid kan? Iya. Nabinya siapa berarti murid ini? Tuhan Yesus kan? Ya? Nabi kok Tuhan. Nabi kok Tuhan. Nah, ya, pura-pura gila atau beneran gila beneran? Gila ini. Nabi kok Tuhan. Baptislah dia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah, saya lanjut dulu, jangan diketahui, jangan Matius dibantah. 28 itu, Bang. Matius 28 itu cuman sampai nomor 15, Bang. Tadi kamu ngomong apa aja saya dengar lo.
Tidak ada Beda-beda. kalau diskusi seperti ini. Soalnya kalau kau ngomong sakit perut gua. Mau cuma ngomong apapun tadi saya nggak bantah loh. Kita tanya Nabi untuk orang Kristen itu siapa? Dia cuma tadi ngomong cocologi juga saya nggak bantah loh. Iya, Saya dengar iya, penjelasannya. saya bertanya apa barusan? Saya ngomong ini dibantahkan. Saya nanya Nabi, Bang. dibantah-bantah. Jangan dibantah-bantah. Apa- Tadi kamu apakah capek, ngomong Bang apa Iwan? aja? Ya, ganti Saya pemain. dengar. Percuma Saya dia dengar. bohong. Ya. Tidak ngerti dia. Tadi kamu ngomong apa aja saya dengar Tergantung baik-baik. Banyumas ya, dipertahankan apa disingkirkan nih? Ah, tuh kan. Kasih kesempatan sekali lagi Bang Andi. Oh iya silakan. Kita minta Nabi ya kan. Jadi kalau berdebat. Tadi ngomong panjang lebar sebelum pertanyaan itu saya dengar baik-baik loh. Saya sampai lihat waktunya berapa menit. Ini saya ngomong dikit udah dibantah-bantah. Cuma mengatakan bahwa orang Islam lah, Kristen lah yang mencuri. Apa mau dicuri? 600 tahun baru ada, 650 tahun. Terus tadi disampaikan bahwa yang menyampaikan kisah tentang Isa itu adalah Allah kepada Muhammad. Kapan menyampaikan secara langsung? Katanya saya dengar-dengar melalui si Jibril katanya. Tapi tidak ada saksinya juga. Ini kan kenapa Allah menyampaikannya setelah 650 tahun? Ini jadi pertanyaan. Terus dibawa-bawalah orang Kristen yang mencuri. Ini aja udah salah. Ini kan bercocokologi. Nah, mengambil kesimpulan. Hei, saya kasih tahu lah. Orang pintar di Kristen ini juga banyak, nggak bodoh-bodoh amat lah. Terus disuruh dibilang mencuri dari orang Islam. Mencuri nama Allah. Allah aja itu saya bilang ini penyerapan di tempat saya lahir itu tidak kenal nama Allah. Apalagi tempat lain. Tuh, jadi kita luruskan dulu masalah Isa dengan Yesus ini. Baru kau bahas-bahas masalah Yesus. Harus sepakat dulu, Isamu itu beda dengan Yesusku. Jangan kau sama-samakan. Gitu loh. Kau samakan yang orang lahir udah 650 tahun. Terus datang ada yang berbisik menyampaikan cerita yang lain 650 tahun kemudian. Terus kau paksa harus sama yang diceritakan ini. Yang menceritakan itu juga kita nggak tahu siapa, wujudnya kita nggak tahu. Bahkan bagaimana menjelaskan wujudnya itu, saya tanya ke semua orang Muslim, menjelaskan wujudnya itu berputar-putar. Tidak dia bisa digambarkan, tidak apa yang kalau nggak bisa digambarkan, sifatnya seperti ini. Berputar-putar menjelaskan, terus dia katanya yang menceritakan kepada siapa? Muhammad. Setelah itu Muhammad menceritakan kepada murid itu sahabat-sahabatnya. Setelah itu ditulis berapa tahun kemudian, 200 tahun. Panjang ceritanya. Terus mau disamakan, mau diambil kesimpulan. Ini kan berarti 650 tambah 200 tahun baru ditulis dalam bentuk kitab. Yang 800 cerita yang orang tentang 800 tahun itu mau dipaksakan itu harus sama. Wah, salah. Yesus mau kau bantah juga cuma di sini. Di seluruh dunia mengakui Yesus itu. Banyak ahli-ahli lebih pintar dari kau mengakui Yesus. Udah. Lebih pintar dari kau, lebih hebat dari kau juga banyak yang mengakui Yesus. Sejarah hidupnya ada, di mana peradabannya ada, di mana kuburannya ada. Dan bahkan orang Israel juga mengaku itu, tapi hanya sebagian, bukan seluruhnya. Ada orang Israel juga yang mengaku Yesus, bukan seluruhnya orang Israel yang tidak mengakuinya. Gitu loh. Jadi jangan selalu menganggap diri paling benar, paling hebat. Terus kau ambil ayat kita, terus kamu tanya
Tuhanmu. Tadi pertanyaannya apa? Terlalu dekil itu pertanyaan. Makanya kalau tahapan orang Kristen itu ada sekolah minggu, sekolah tiap hari minggu dari kecil dididik. Jadi kalau sekarang udah gede, tidak perlu hafal-hafalan, yang perlu menjalankan apa yang dilakukan, berbuat kasih. Tidak perlu kamu, ilmumu tinggi, hafal sekian ayat. Masa bodoh mau hafal sekian ayat? Perilakunya apa? Teroris apa enggak? Udah cukup. Mulai kesurupan. Anda nggak sadar kalau agama Anda itu adalah agama warisan dari penjajah. Sok-sok cantik ente itu. Kalau Anda mengatakan saya menyamakan najis tralala 12 turunan, saya tidak pernah menyamakan Nabi yang suci dengan Tuhan yang terkutuk yang digantung di atas pohon milik Anda. Najis tralala trilili 12 turunan, saya tidak pernah menyamakan Nabi Isaku yang saya sayangi dengan orang yang bangkit seperti zombie dari kubur lalu dilantik menjadi Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana saya pernah menyamakan itu? Justru yang menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus, Tuhannya orang Romawi itu adalah Kristen. Apa buktinya? Orang Kristen menyamakan dengan Yesus. Anda cari terjemahan Al-Quran versi tahun berapapun, Anda tidak akan pernah menemukan nama Yesus di dalam. Tapi Anda lihat di kitab Anda nama Nabi Isa, bahkan gereja kalian ada yang disebut gereja Nabi Isa Al-Masih. Apa enggak malu tamparan keras kayak begitu? Apa enggak sama seperti diludahin muka Anda itu? Ketika Anda menuduh kami menyamakan, tapi ternyata terbukti, terciduk fakta di lapangan, Kristenlah yang ingin kali menjilat-jilat Islam dengan mengatasnamakan Nabi Isa di dalam kitabnya. Gerejanya disebut Isa Al-Masih, kitabnya disebut Alkitab. Ingat dong, Al-Quran menerangkan ini Abdullah atani Alkitab. Nabi Isa membawa Alkitab. Kitabmu kamu sebut Alkitab, berarti ente yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, bukan kami. Nabi Isa menerangkan ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Kamu mengambil kata Allah, lalu menyebut kata Allah dengan sebutan Allah. Lalu kata Allah yang kalian rampok, kalian sebut Allah. Memang kalian itu nggak ada baik-baiknya. Kau menyebut Tuhan saya dengan sebutan Allah, padahal yang kau curi tertulis A, bukan O. Itulah kalian, sang pencuri ulung, sang penipu ulung. Hebat kan? Tuhan kami, kamu sebut Allah. Kata Allah yang kalian ambil dari Al-Quran, kalian sebut Allah. Penipu kan? Kemudian Anda mengambil kata Rasul. Kata Rasul itu adalah kata yang dinobatkan kepada Nabi Isa. Ini Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah. Sudah dua kata yang kalian ketahuan curi. Oke? Ini Abdullah atani Alkitab. Kamu curi lagi kata Alkitab. Agamamu itu agama pencuri, bong. Kamu yang mau menyamakan saudara dengan Nabi Isa. Apalagi ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabi. Nabi Isa disebut Nabi. Kau ambil lagi kata Nabi dalam kitabmu. Kenapa kamu mengambil kata Nabi? Kenapa kau mengambil kata Alkitab? Kenapa kau ambil kata Rasul masuk ke dalam Bible? Kenapa? Karena ingin meniru-niru Nabi Isa.
Karena Nabi, Rasul, Alkitab, Allah, itu ajaran Nabi Isa. Nempel semua di kitab lu. Kenapa? Karena mencuri, ingin menyamakan Yesus, manusia terkutuk yang digantung di atas pohon itu, sama seperti Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam. Kau carikan saya terjemahan Al-Quran yang menuliskan nama Yesus, dan akan kucarikan kau 5 kontainer Bible yang di dalamnya tertulis nama Nabi Isa Al-Masih. Ayo, ketampar nggak loh? Ketampar. Jadi kalau cuma besar mulut, besar bicara, tapi kosong, ya percuma. Nggak ada artinya itu, bikin emosi aja umat Islam di bawah. Kenapa? Karena nggak ada isinya, kosong lempong. Ya, semua yang kamu narasikan akan terbantah dengan fakta. Makanya saya katakan, kalau tidak gila, ya pura-pura gila. Orang yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5, orang gila. Orang yang kerasukan setan. Kelihatannya sih kalau ente tidak gila, Bung, tapi orang kerasukan setan. Kalau yang di Markus 5 itu gila dan kerasukan setan. Kalau di ente mungkin setan aja sih, gila masih tidak, sikit aja, pura-pura gila aja. Tapi ada setannya. Apa setannya? Berkata sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Anda mengatakan saya menyamakan. Nenek lu kiper. Yang mau menyamakan itu ente. Kami tidak. Najis. Najis tralala trilili. Saya menyamakan. Memuntah saya dengar. Ayo lanjut, Bang Andi. Aduh, gimana nih? Tiba-tiba ngidam saya ini, ada yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Aduh. Janganlah bilang saya mau menyamakan. Enggak lah, Bang. Udah, saya anu dulu ya. Udah belum? Enggak dulu, moderator ambil alih dulu. Ini kita harus pembuktian langsung dari tadi kita dengarin berbalas pantun, pembuktian saja. Tolong tunjukkan, Manjuma juga tolong tunjukkan akar kata Allah di Al-Quran, terus akar kata Allah di Bible, original text. Silakan. Kalau nggak bisa jawab ini turun. Capek gua dengerinnya. Silakan. Siapa yang nyolong di sini? Monggo. 1. Kamu nyuruh siapa? 1, 2, Nyuruh siapa sih? 3. Nyuruh Anda. Ada kan kata Allah di terjemahan Bible Anda itu. Nah sekarang di mana original teksnya akar kata Allah itu di dalam Bible Anda? Berarti dari tadi kamu nggak nyimak pembicaraan. Allah itu serapan kata. Nah, turun. Sakit perut dengerinnya Pak ya, maaf ya, turunin aja lah. Allah itu serapan lagi. Di mana ada Allah itu serapan? Allah di dalam KBBI dalam bahasa Indonesia tetap aja didudukkan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Siapa yang nama Tuhannya Allah, Islam? Siapa yang berhak menggunakan itu di Indonesia? Ya Islam. Orang Indonesia mau menggunakan kata Allah yang bukan orang Islam, nggak bisa, karena itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab kalian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya, terjemahkan Theos ke dalam bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya Theos? Dewa. Bukan Bang. Apa? Allah. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kita pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa apa? Ya gue yang naikkan bahasa Arab. Gue yang naikkan dulu. Jadi Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa, bukan Allah. Diam dulu Juma. Dan Juma disuruh diem. Sekarang pertanyaannya, tunjukkan tunjukkan di mana original teks. Kagak mau diatur. Kristen itu
Saya tahu agama warisan penjajah. Tahu saya. Kenapa rupanya? Nggak mau diatur, gua turun dulu. Gua berbalik hati, gua naikin. Arogan. Coba Kristen yang naik, yang jujur lah naiklah. Berat bang. Menghadapi kebenaran itu berat bang. Iyalah. Tapi minimal akal dipakai dikit aja, 0,berapa% kayak gitu loh. Cuman sombong aja. Cerita wah kayak berisi aja kok ngomong uang. Tapi apa? Rel kereta tanpa kendaraan, tanpa kereta. Aneh. Kayak kabel usut bau sangit bakar. Usut bau sangit bakar. Itu loh yang problem mereka ini loh, masih di dalam kepalanya ini. Kayak Belanda nih, Belanda masuk Indonesia menjajah, tapi di training di luar negeri dia yang dijajah gitu loh Pak Juma. Aduh, parah. Ini loh yang ada di dalam kepalanya loh. Dia yang nyolong istilah-istilah Islam, tapi dia mengatakan Islam itu belakangan ada. Kan itu yang nggak kena di kepalanya gitu loh. Gimana tuh kalau begitu Pak Juma? Dia apa ini orang kayak ginian? Tenggelamkan. Itu mah Ibu Susi waktu Menteri Perikanan tenggelamkan. Kita undang Ibu Susi aja lu, tenggelamkan semua Bu Susi. Kok bisa begitu ada orang kayak gitu ya? Coba gua naikin lagi. Kalau mau naik saya naikin, tapi kondusif man. Yang ditanya yang dijawab. Ya, Bang Handi lah temani. Ya coba ya. Saya enggak ini. Coba ya. Nanti ku lepai nanti orang juga bawa. Sekarang, Rudi saya naikin lo ya, saya berbaik hati. Jawab pertanyaannya. Di mana ada akar kata Allah di Bible? Tunjukkan akar katanya yang Yunani itu loh. Silakan. Kalau kayak kau moderatornya anjing lah kau udah sama si Bima itu udah selesai ya. Aku keluar, udah selesai, aku keluar. Kalau kayak Emosi nih tadi katanya diskusi beradab. Setidak beradabnya kita nggak pernah kayak gitu kali. Paling aku bilang kamu nenekmu kiper. Kajak kara. Aslinya keluar kara. Aslinya Kristen keluar KW. Keluar jurus Belanda. Dia pikir kali terpancing emosi kalau digituin, enggak lah, biasa lah Bang itu. Lebih keras dari itu Bang, karena memang itu kita maklumi. Memang kamu harus mengeluarkan dari mulutmu yang kotor-kotor lah. Biasa kita maklumi Bang. Biasa lah itu. Ajaran kasih. Betul. Kasih no intro. Kasihnya cuma slogan saja. Cangkrik. Aja kayak. Bang Andi, masa makanannya disebut? Ya itu dia. Artinya yang masuk dalam perutnya setiap saat itu hal yang tidak baik. Sebut kayak yang segar-segar. Ayam panggang lu. Ikan presto lu. Kayak gitu-gitu lah ya kan. Sate kambing lu. Kayak gitu. Ini anjing ya. Perutnya isinya itu. Jadi tertawa saya dengarnya. Emang faktor psikologis itu loh. Makanya sering-sering konsumsi guguk itu pasti guguk itu ngamuk loh di dalam. Keluarnya ngaku keluar. Panas di dalam kan, jadi dia mau keluar. Izin Gurunda. Ya. Gurunda Bisma izin. Ya. Bang Handi, Bang. Ya. Sponsor. Oh itu. Oke. Silakan. Jangan saya, Bang Handi dong. Ya sekjen lah. Aku nanti lurusin. Kalau atau lengkapi kita. Silakan. Iya, jadi ada yang mau saya sampaikan teman-teman. Ngantuk, ngopi. Siap Bunda. Jadi kita akan mengadakan diskusi lintas agama secara terbuka teman-teman, ya kan? Nah, lebih lengkapnya ditambahin oleh Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ya. Itu mah nggak ngomong, gue aja ngomong. Ya udahlah. Kalau Jadi gini ya. moderatornya mah begini. Moderator apa? Dia bilang tadi. Jadi bilangin guguk. Emosi dia.
Jadi gini ya para sahabat semua, kan dari Apologet Islam Indonesia pusat itu insya Allah akan merencanakan debat terbuka di Jakarta. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Nanti akan kita meeting sama tim mereka dari pendeta itu. Nah, nanti akan kami umumkan bulan berapa, tanggal berapa, dan di mana. Yang jelas di Jakarta. Itu nanti pembicara utamanya Bang Juma, ada Adik Kores, jadi ada beberapa session nanti di sana. Ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Apologet Islam Indonesia. Ya, untuk itu dukung kami, apapun itu sumbangsinya, ya demi untuk terlaksananya program ini. Bagaimana caranya mendukung? Ya nanti Anda bisa berdonasi ke Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekeningnya di BNI, nomornya 75 kali 51 tambah 770. Kami menunggunya. Oke, itu aja. Semoga lancar dan tidak ada pembatalan sepihak. Siap. Itu kira-kira. Itu sudah saya tulis di bawah ya nomor rekeningnya teman-teman, atas nama Apologet Islam Indonesia, bukan atas nama pribadi ya. Lanjut Gurunda Zuma. Ya silakan ya, hadirkan Pak Rudi yang tadi. Bang Andi, itu kayaknya hot bear dari pihak sebelah juga itu Bang Andi. Ya coba kita sambut dulu. Pak Hotber. Ya, halo, selamat malam Pak sekalian yang ada di sini. Ya, selamat malam. Dari agama mana, Bang? Saya dari agama Kristen, Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Oke, silakan. Ada topik apa yang Anda bawa? Mungkin saya ingin membahas tentang yang dibahas oleh Bang Joma itu di dalam story-nya, mengatakan Yesus itu mana lebih tua, Yesus atau Maria, kan gitu. Oke, boleh. Silakan diterangin. Ini murid saya di suaranya nih. Silakan silakan Frans. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya kepada beliau, Bang Joma, apa dasar dari beliau menyatakan bahwasanya umur yang kita kaitkan di dalam dunia ini kan, kalau ibu dan anak itu memang lebih tua itu memang ibu. Cuma apa dasar dari seorang Bang Juma menyatakan bahwasanya orang yang mempercayai atau orang Kristen yang mempercayai Yesus itu adalah umurnya lebih muda daripada ibunya? Coba dijelaskan dulu sebelum saya menjelaskan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ketika saya dan saudara ini ditanya ya sebagai bahan ujian kesehatan akal, pertanyaan yang sama diajukan kepada saya. Tua mana palungan atau kandang daripada Yesus? Kandang tempat Yesus dibaringkan atau palungan tempat Yesus dibaringkan. Duluan mana? Yesus atau palungan? Saya menjawabnya sudah pasti palungan dulu. Karena tidak mungkin begitu dilahirkan baru palungan dibuat. Berarti palungan lebih tua daripada Yesus. Kalau menurut saudara? Iya, saya coba menjawab ya, mohon maaf. Iya, Kalau silakan. kita bicara secara fakta, secara fisik, atau bisa dibilang secara analogi, atau secara pandangan, memang itu tempatnya dulu baru orangnya. Ya, bagus, pintar berarti, masih sehat berarti. Dengar dulu, saya jelaskan. Ibunya dulu, baru anaknya. Cuma kita kan tanda kutip di sini. Anak yang dilahirkan oleh Maria itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Anak yang dilahirkan dari Maria itu bukan hasil dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan, atau disebut itu pertemuan sel telur dan sel sperma. Itu memang dari pemberian Roh Kudus untuk, kalau kami percaya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu dalam kepercayaan kami. Jadi kalau disebutkan mana duluan Yesus daripada ibu, kalau secara biologi memang betul yang duluan itu ibu. Tapi kalau secara iman atau kepercayaan, yang duluan lahir itu adalah Yesus. Begitu saudara. Nah, berarti kepercayaan saudara ini masuk akal atau tidak? Baik, saya coba jelaskan. Di dalam saya pelajari selama saya, mungkin saya mau jurusan fisika ya, lebih ke fakta. Cuma saya pernah dengar ada 5 kitab. Dan Islam itu adalah di kitab terakhir. Makanya beliau-beliau ini
atau mohon maaf ya bapak-bapak ini semua percaya pada kitab terakhir, dan kami itu kitab keempat lah, kalian kitab kelima ya kalau nggak salah. Cuma kalau dikaji lagi, jelas dinyatakan bahwasanya kenapa kami bisa percaya dengan beliau, dengan Tuhan kami, karena dia menyatakan dialah juru selamat. Tidak ada yang bisa menafsirkan apa yang tertulis di zaman dulu itu benar atau tidak, karena kita tidak melihat, kita hanya mendengarkan opini-opini atau tulisan-tulisan yang diberikan oleh para rasul atau opini dari pendahulu. Siapa yang bisa membuktikannya secara fakta? Tidak ada toh. Balik lagi kepercayaan kita masing-masing. Jadi saya tidak akan menyatakan bahwasanya agama kalian salah, agama saya salah, atau agama siapa salah. Itu kan balik lagi kepercayaan, karena agama itu adalah kepercayaan. Karena kita dari lahir memang sudah dilahirkan dengan agama itu. Orang tua kita agama muslim ya kita ngikut. Saya agama Kristen karena orang tuaku Kristen. Saya mau nanya sama saudara kan muslim nih. Saudara beragama muslim mulai dari usia berapa? Saya muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Kalau ibu saudara itu waktu saudara belum lahir masuk di kandungan dia Kristen, berarti saudara Kristen? Kemungkinan itu kecil. Ya, sesuai dengan pernyataan saudara kan Iya. pas sejak aku mau lahir itu, berarti saat orang tua saudara itu Kristen, saudara juga ikut Kristen toh? Bisa jadi. Ya, nggak salah kan? Jadi apa? Iya. Jadi di mana titik yang menyatakan suatu agama itu harus dibuktikan secara fakta gitu? Oke, baik, saya jawab. Ketika kita kecil, kita dikasih makanan tanpa kita memilih. Masuk aja di perut. Ketika kita kecil, memilih baju kita tidak pernah. Seketika orang tua kemudian memberikan pakaian kita pakai apa yang dikasih. Ketika kita kecil, apapun yang diberikan oleh ibu, itu kita gunakan. Begitu kita besar, tidak lagi dipilihkan makanan. Ketika kita besar, tidak dipilihkan lagi pakaian, tapi kita yang memilih sendiri. Tetapi kenapa giliran agama, keyakinan, kita tidak bisa memilih sendiri? Bedanya di Islam adalah ketika kami besar seperti ini, kami belajar Al-Quran dan kami belajar Bible, sehingga kami merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Islam kami nyatakan benar karena memang benar, Kristen kami katakan salah karena memang salah. Sekarang apakah Anda berani membandingkan antara ajaran Kristen dan ajaran Islam? Berani nggak Anda membandingkan antara Al-Quran dengan Bible? Secara sanad dulu. Baik, saya coba jawab ya. Ya, silakan. Kita temponya santai, ini kan diskusi forumnya. Dari pernyataan saudara menyatakan tak ada orang tua, kalau orang tua ngasih baju waktu kecil kita pakai, kalau orang tua ngasih makan ini kita makan, dan waktu dewasa kita nggak harus disodorin baru kita pakai, kita bisa pakai sendiri kan gitu. Terus pernyataan saudara, kenapa di agama itu tidak seperti itu? Aku tidak tahu di agama saudara gimana, dan saya tidak perlu ngasih tahu apa yang ada di agama saya. Cuma kalau sesuai dari pernyataan itu, tentunya di usia kita rentang dari 12 tahun kita sudah memiliki pola pikir masing-masing. Kita sudah bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah kan gitu. Bagaimana saudara bisa menyimpulkan agama saudara itu yang betul, agama yang lain tidak betul atau tidak benar sama sekali, sedangkan saudara belum pernah masuk ke agama masing-masing? Jelas itu tidak perlu kan gitu. Gak perlu kita harus masuk ke agama ini biar kita tahu itu salah atau enggak. Kenapa? Karena ada cerita dari orang tua. Cuma kenapa Anda bisa menyimpulkan agama itu salah sedangkan Anda belum pernah masuk ke situ? Itu aja pertanyaan pertama. Menjawab pertanyaan abang tadi dari beliau kan, menyatakan dibandingkan antara kitab Al-Quran dengan Alkitab kami. Saya ingin bertanya, apakah Anda saudara yakin dengan kitab-kitab yang mulai dari awal yang ditulis oleh Rasul sampai sekarang itu tidak ada yang kurang atau ditambahi? Yang pertama.
Yang kedua, apa landasan kita membandingkan itu? Apa keuntungannya untuk kita? Kalau menurutku, agama itu adalah kepercayaan. Ya, jika kau percaya dengan agamamu, ya udah laksanakan. Tidak perlu engkau mempengaruhi agama yang lain. Jikalau memang agama beliau atau agama Anda itu adalah agama yang baik, dan pasti ke surga, itu rezeki Anda. Kalau agama saya ke neraka, itu rezeki kami. Boleh dijawab? Saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu kepada saudara. Ya, terima kasih. Boleh. Menurut saudara, lebih benar mana cara hidupnya kambing dengan Anda? Ini pertanyaan bukan menghina tapi menguji. Lebih benar mana hidupnya kambing dengan saudara? Pertama, aku jawab, tapi pertama aku jelaskan. Singkat aja, Bang, karena ini waktu saya. Singkat aja. Ya. Lebih benar mana pola hidupnya menurut saudara, Anda atau kambing? Mungkin jawaban saudara dengan saya sama, karena kita sama-sama manusia. Jawabannya adalah? Jawabannya apa? Itu jawaban saya. Kenapa lari yang ke saya? Pasti Apa Anda ingin mengatakan bahwa lebih benar Anda, kan? Aku belum mengatakan. Aku balikan Ya. lagi sama abang, karena kan posisi kita sama derajatnya, manusia. Enggak, Anda kan tadi mengatakan sesuatu yang mengakibatkan saya bertanya seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda yang paling benar, tetapi Anda belum pernah... Sabar dulu. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda paling benar, sementara Anda tidak pernah merasakan agama lain? Maka saya akan mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda yang paling benar, sementara Anda belum pernah mencoba menjadi kambing? Kenapa Anda mengatakan diri Anda lebih pintar, lebih hebat, lebih ganteng, lebih jenius daripada kambing, sementara Anda belum pernah menjadi kambing? Kenapa? Pertama, Orang yang sabar, Bang, kebenaran itu tidak perlu kemudian kita takar dengan akal-akalan kayak begitu. ya aku coba. Kebenaran itu di sini, di kepala, kebenaran itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kami kemudian berislam, itu adalah ridha, itu adalah nikmat. Karena kami alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam. Baik. Kemudian bertemu dengan sabar, Bung. Kemudian bertemu dengan abang. Saya tidak perlu masuk menjadi pengikut agama abang. Cukup saya lihat abang setiap hari kayak mana. Sudah aku tahu, pasti salah. Baik, Apa yang bisa membenarkan orang menyembah kepada sesamanya manusia? Ada. Unsur apa? Kalau bukan cuma percaya saja. Unsur apa yang kemudian membenarkan dalam kehidupan kita makan segala binatang, segala tumbuhan, kalau bukan hanya aliran kepercayaan? Nah, sekarang akal di mana? Kalau Kristen dan Islam Anda katakan itu bisa kemudian ditakar setara dengan agama lain, maka coba kita takar. Islam itu berjalan di atas koridor akal. Apakah Kristen juga berdiri di atas koridor akal? Ayo. Ini dulu takarannya. Sementara yang membedakan antara makhluk lain dengan manusia adalah akal. Tapi sangat disayangkan, agama Kristen tidak menjadikan satu dimensi yang sangat berharga pada dirinya, itu yang berupa akal, sebagai takaran kebenaran kepercayaan. Kelirunya itu di situ. Ketika kita memilih pakaian, yang jadi tolak ukur adalah akal. Ketika kita memilih istri, pasangan, akal. Ketika kita memilih pekerjaan, akal. Ketika kita memilih minuman, akal. Ketika kita memilih apapun, akal. Tapi kenapa giliran kita memilih Tuhan, kita tidak pernah menggunakan, Anda tidak pernah menggunakan akal? Padahal itulah penentu. Akal itulah penentu kebenaran. Tapak kaki kiri kanan saling berganti siang dan malam ketika kita berjalan, karena akal. Kita tidur karena akal, kita makan karena akal, kita hidup karena akal. Tapi giliran menyembah kepada esensi yang kita tuhankan, akal Kristen mati dikebiri, mati di penjara. Ada apa dengan Anda? Makanya saya katakan Islam itu adalah ridha, rahmat. Sedangkan Anda adalah orang yang paling hebat ketika Anda menggunakan akal. Kalau orang Islam kemudian berislam, wajar, karena dia dari lahir sudah berislam.
amalannya kecil. Tapi kalau orang Kristen yang lahir dalam keadaan Kristen kemudian masuk Islam, jauh pahalanya daripada mereka yang Islam dari lahir. Tapi kenapa Anda tidak menggunakan itu? Kesempatan itu ada, oksigen ada keluar masuk, otak masih ada di kepala, kaki masih ada di badan, tangan masih ada, mulut masih ada, otak, pikiran masih ada. Kenapa Anda tidak menggunakan akal sebagai alat ukur untuk menerima kebenaran suatu keyakinan? Apakah Anda saya menyembah bisa- anak orang yang pernah mati, Anda sembah, Anda menggunakan akal. Nehi merica katum berajahi. Sungguh Anda tidak menggunakan akal. Apakah saya bisa Silakan. jawab? Silakan. Yang pertama, oke, kita ngomong itu berstruktur, jangan terlalu melebar, oke? Tapi terserahlah, ini rumah abang. Jadi yang pertama saya mau jawab nih, kena abang bilang tentang kambing dengan saya, terus abang bilang tak perlu saya harus masuk ke sini, tapi dan terus abang bilang lagi dengan akal. Yang pertama saya akan bahas tentang kambing dengan saya. Kambing dengan manusia itu derajatnya berbeda, abangku. Kalau saya bilang saya lebih tinggi daripada kambing, dari mana indikator saya menyatakan itu? Kan gitu yang pertama. Yang kedua, tentang yang abang bilang, jika dibandingkan antara Islam dan Kristen, saya tak berani membandingkan agama Kristen dan Islam. Karena mereka punya pegangan masing-masing. Abang punya pegangan masing-masing, aku punya pegangan masing-masing dan kepercayaanku. Yang ketiga tentang akal. Kami itu percaya sama Tuhan bukan karena akal, tapi karena kami percaya. Kami percaya bahwa kami selamat, bukan karena akal kami. Makanya akal ini bisa lumpuh, otak ini bisa lumpuh, tapi hati kami bisa tetap bersatu kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya dalam nama Dia kami bisa selamat. Saya tak mau terlalu lebar lah membahas tentang kesana. Kita membahas ya yang pasti-pasti aja. Abang lontarkan sama saya pertanyaan, saya jawab. Jangan terlalu menghujat atau terlalu menghakimi. Ini forum diskusi loh. Kita harus ada ilmu. Ya kalau menurut abang benar, ya saya nggak bisa salahin dong. Itu dari agama abang, dari agama saya begini. Kita kan hanya sedang berdiskusi kan gitu. Ya kalau menurut abang agama kami salah, ya itu kan risiko kami nantinya. Janganlah gara-gara kami di agama ini jadi dikucilkan. Janganlah gara-gara kami di jalan ini jadi dibuat salah. Itu kan risiko kami di jalan itu. Kalau jalan kami itu ada becek, ada duri, atau ada semut atau apapun itu kan risiko kami di jalan. Kami sudah punya kepercayaan dengan jalan itu. Walaupun jalannya hancur atau bagaimanapun, kami akan tetap jalani. Walaupun dibilang kami bodoh atau apapun, itu tetap kami jalani. Jadi jangan terlalu dihakimi seperti ini. Abang kasih pertanyaan, saya jawab. Terima kasih. Kasih aja pertanyaan. Oke, baik. Anda mengatakan bahwa Anda beragama itu tidak menggunakan akal. Iya. Lalu saya punya kepercayaan. Lalu yang Anda gunakan untuk menakar keselamatan itu apa? Oke, yang menakar keselamatan. Yang pertama, yang menakar keselamatan bagi saya itu dalam ucapan Yesus. Itu. Jika kau percaya sama aku, kau masuk surga. Tidak ada kata lagi bakal, tidak ada kata bakal, tapi pasti masuk surga. Kami langsung percaya, tidak menggunakan akal lagi, langsung percaya. Karena tidak ada satu Tuhan pun yang mengatakan, jika kau memilih saya, kamu langsung saya bawa ke surga. Belum ada, itu yang pertama. Tapi kalau mau ditanya silakan lagi. Oke, baik. Menarik ya. Menarik itu. Sekarang Yesus itu mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Saya jelaskan. Dalam ajaran kami ada namanya Tritunggal. Cuma kalau mau mohon maaf nih. Mohon maaf. Baik. Ini kan Anda membawa Yesus. Ya. Kenapa Anda kemudian, apa yang Anda jadikan dasar sebagai Kristen menuhankan Yesus? Kata Anda percaya Yesus. Baik, saya jelaskan. Percaya kepada Yesus artinya percaya Yesusnya, bukan percaya kepada yang lain. Baik. Muncul Oke. pertanyaan,
Anda percaya kepada Yesus. Oke, sekarang Yesus sendiri nih, Yesusnya ini mau dipercayai, Anda mempercayai. Satu, berarti Anda dengan Yesus pelukan, rangkulan. Tapi tunggu dulu, sebelum pelukan saya tanya dulu, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Kalau Anda kan sudah jelas, Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan, kan gitu. Yesus kita tanya, Juru selamat bukan Tuhan, soalnya kami itu dia dalam, saya jawab nih ya. Yang pertama itu di dalam Kristen itu adalah ini diskusi kata yang tadi, diskusinya harus baik. Ya, aku jawab. Ya kan? Aku jawab. Nah, Yesus mau dipercaya, Yesus ini mau dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yesusnya, bukan Anda, bukan Kristen, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor. Menurut saudara, Yesusnya ini mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Silakan. Baik, saya jawab ya. Singkat saja, dalam perkataan Yesus dinyatakan, "Akulah Tuhan dan Allahmu dan juru selamatmu." Jelas dinyatakan itu dalam Alkitab. Ini garambang ini bang, garambang. Abang sedang berbicara dengan Bang Suma, jadi nggak boleh ngarang-ngarang kayak gitu, nggak boleh. Saya ulang lagi, Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Boleh kepada soal? Cek. Apakah suara saya kedengaran? Kamu tidak bicara tadi, Frans. Kenapa? Enggak Bang Andi, dia baca data di luar dari aplikasi. Apakah kedengaran suara saya? Ya nggak bisa, Frans. Nggak kedengeran aku. Dia saya boleh dibuka di Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Ya udah, poinnya aja apa? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Jelas dinyatakan di situ. Tapi lanjut. Mau bilang apa, silakan Bang. Saudara, kalau kita rehat aja, kita cerita-cerita tentang apa gitu, bisnis aja deh kita bahas, bisnis. Nggak perlu kita bahas tentang yang gini-gini kayaknya. Kenapa Bahas harus bisnis berbeda aja gitu? kita. Kenapa lari ke bisnis? Apa yang buka Ya, kan? karena saya minta Yesusnya yang mau dipercayai sebagai apa, tapi abang justru bahas yang lain gitu. Mending kita bahas bisnis apa gitu. Tahu nggak arti Kristen itu? Kristen itu artinya pengikut. Terus itu artinya Yesus. Pengikut Yesus. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Apanya yang Yesus yang Kristen ikutin? Yang kita ikutin itu ajarannya. Ya, oke, ajarannya. Mana ajarannya? Firmannya. Dengar, Anda mengatakan yang kita ikuti ajarannya. Mana Firmannya. ajaran Yesus agar manusia beribadah kepadanya? Mana? Astaga naga. Ya, tadi katanya percaya ajarannya. Maka saya tanya, mana ajaran Yesus mengajarkan manusia beribadah kepadanya? Mana? Baik. Kalau aku tunjukkan datanya, abang bisa. Abang masih nanya lagi nanti gitu. Enggak.
ke perpustakaan. Lari ke Tuhannya Yahudi nih. Pertanyaan saya tadi apa Bang Handi? Pertanyaan itu adalah Yesus. Iya. Mana ajaran Yesus memerintahkan Untuk menjemahnya. untuk Ini saya jelasin ya. Pada waktu ibadahi? kebangkitan Yesus, jelas Yesus mengatakan, ini ada nih buktinya nih. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia beritakanlah apa yang kau lihat dengan saya, apa yang saya ajarkan, sebarkanlah ke seluruh penjuru dunia. Bukan Iya, itu yang mana saya- ajarannya? Ajarannya Mana ajaran? Mana? Ajarlah manusia melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Matius 8 nomor 20. Sekarang ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen beribadah kepada Yesus? Oke, yang pertama, itu perkataannya sama siapa? Kepadamu itu murid-muridnya pas hari kebangkitannya, pada hari Iya. kebangkitannya. Iya. Jadi di dalam Alkitab itu ada itu kitab-kitab atau ayat-ayat dari murid-muridnya. Di dalam ayat-ayat muridnya itu semua ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Disitulah inti-inti atau apa yang selama Yesus hidup sama murid-muridnya diceritakan, dijabarkan di dalam Alkitab. Jadi murid-muridnya itu Mana? dijabarkan dalam Alkitab. Mana? Kalau abang nanya mana, ya abang baca Alkitab semua itu dalam kitab Matius, Markus, itu semua dari Yesus. Pipi kana-kana miseng. Dompala. Oke. Kita bahas bisnis aja, Bang. Abang jangan lari dari topik. Kita bicara aja kalau. Nah, sekarang kita Yang lari dari topik itu Abang kan, saya nanya Sekarang mana ajaran Yesus memerintahkan Kristen untuk mengibadahi Yesus, itu tertulis di mana? sekarang Kita aku bahas apa? Kita bahas harga kambing aja, Bang. enggak, sekarang aku gantian jawab nanya sama abang gitu. Jadi ini Enggak, gantian, mana gantian. mana dalilnya tadi? Kan Tadi dalilnya ini mana? Nggak ada. Kan boleh gantian toh, enggak seharusnya. Iya enggak kan belum tuntas. Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan ke saya. Ini tuntas dulu nih. Nih, mana ajaran Yesus Saya dengar memerintahkan? perintahnya 1000. Dengerin dulu. Ya, Pras. sekuat Anda lah. Mana ajaran Yesus memerintahkan untuk diibadahi? Abang Ayo, baca Bang. langsung mati sampai. Gini Frans, kamu kan kamu ibadah, Frans, kamu ibadah menyembah Yesus gak? Frans, kamu ibadah menyembah Yesus gak, Frans? Akbar, giliran gue yang ngomong. Kau ibadah menyembah Yesus gak? Pertanyaan lucu bang, tapi lanjut aja. Enggak Mas maksud saya. Kalau kau bilang iya, itu pertanyaannya mana perintahnya dari Yesus seperti itu gitu loh. Paham sampai sini? Kau 6 bulan loh saya suruh kau sekolah di Burundi. Pulang-pulang kau masih jangan-jangan kau melarikan diri dari sekolah. Mohon maaf nih bang ya. Sekarang boleh nggak aku nanya sama orang abang? Ini kelarin dulu ini. Kristen itu kan, gini loh Frans, Kristen itu Yesus itu Tuhan. Yesus itu disembah. Nah pertanyaannya, mana perintahnya dari Yesus untuk beribadah kepada Yesus? Mana abang- dalilnya? Gitu loh. Gini loh bang. Kalau abang mengingat mana perintahnya langsung, mana kata-katanya langsung tertulis di Alkitab ini, seakan-akan saya jujur. Banyak orang itu banyak baca tentang Alkitab, banyak Al-Quran, belum tentu diterapkan. Kan udah saya bilang dari awal, kepercayaan saya ya Yesus itu juru selamat. Ada 10 cita ya, saya jalani 10 citanya.
Saya tak perlu harus hafal itu dari A sampai Z itu Alkitab. Kalau abang tanya di mana, ya saya tidak tahu di mana letak Oh, persisnya. tidak tahu. Ya jelas, karena saya bukan seorang ahli tersurat atau ahli. Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat atau dia Tuhan? Disitulah bang aku mau jelasin tadi. Tritunggal itu di situ maksudnya. Oh, Jelas. saya makin sulit. Akulah Tuhan dan Allah dan juru selamatmu. Aduh. Abangku inilah. Kalau Udah tidak- bang, kita bahas ini aja bang. Kita bisnis sarung tenun, mau nggak? Sekarang saya nanya sama abangnya sekarang. Gantian, boleh coba. Jangan begitu kita mulai pertanyaan, abang. Jangan begitu saya lempar pertanyaan, abang seakan-akan buat lain-lain, seakan-akan abang nggak mau dijawab. Coba aja kalau Enggak, berani. enggak. terima pertanyaannya. Kalau berani terima, gitu. Kalau betul. Iya, paling tidak Berani gini nggak? bang. Paling tidak Berani kalau nggak? dengar. Berani Pasti nggak? berani dan Ya udah jawab. berani. Habis ini abang bertanya. Paling tidak kalau saya tidak mampu menjawab pertanyaan abang, kan sudah 1-0 nih. Ya, saya akan mengatakan gantian dong, saya lagi yang bertanya, kan gitu ya? Boleh kan? Kalau saya tidak sanggup menjawab pertanyaan abang, kan boleh saya mengatakan giliran saya dong yang bertanya. Boleh nggak kayak gitu nanti? Boleh ya? Iya. Boleh. Boleh, terserah. Ini rumah abang. Terserah. Mau tidak- Allahu Akbar. Boleh ya saya bertanya ya? Boleh bang, boleh. Kenapa tidak? Kita kan saudara toh. Tapi siapkan antangin bang ya. Aku mau tanya nih, Ya, di mana atau mana perkataan dari Nabi iya. mengatakan bahwasanya Ikut-ikutan ini. agama Islam itu agama abang aja, saya tidak mau menyebutkan nama kamu. Agama abang itu pasti masuk surga. Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Justru di surga itu nanti bang, penghuni-penghuninya itu menyebut kata Islam. Salam. Itu ucapan-ucapan orang-orang yang kemudian berada di dalam surga. Itu di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim, lupa ayatnya, ayat berapa itu teman-teman, ada yang ingat gak? Apa itu? Ayat 23 dalam Al-Quran diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah. Ucapan penghormatan bagi mereka di surga itu adalah Islam, salam. Subhanallah, Masya Allah. Orang di surga begitu bertemu dengan yang lain, salam, Islam, artinya itu kemenangan umat Islam terhadap keyakinannya ketika di bumi itu tidak salah pilih keyakinan. Nah, ada nggak di agama saudara kayak gini? Ketika di surga nanti ketemu Kristen ada yang Dengar dulu. ada. Aku mau jawab. Aku mau nanya nih. Gimana, Bang? Iya. Pertanyaan kedua, silakan. Nih, di mana perkataan Nabi yang menyatakan bahwasanya Islam itu pasti masuk surga, itu aja. Itu kan tadi udah abang bilang Islam. Ini apa pasti ini? masuk surga. Kan itu kan kalian belum pasti masuk surga kan gitu. Berarti kan masih ada. Ini sudah sangat jelas ini. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha